Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi. Puji Tuhan hari ini kita bisa sama-sama kembali hadir ke tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Itu semua karena kasih, anugerah, penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya.
menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau Saya undang Pak Niko. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu Tuhan yang selalu mengalir menyertai dalam hidup kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau damai sejahtera sukacita Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam 1 minggu berjalan ini Tuhan, terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan, hari ini Tuhan kami mau bersorak-sorai, bersukacita bersama Tuhan. Kami mau tinggikan, kami mau agungkan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati Tuhan setiap yang melayani-Mu Tuhan pagi ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi. Kami mau buka ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu semua siap untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan? Amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya, mari kita kasih salam dulu kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus baik, kasih senyum yang paling manis. Karena melayani Tuhan, mengikut Tuhan adalah pilihan hidup kita. Amin. Tuhan yang mulia,
kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Hanya dekat dengan Engkau Bapa, hati kami tenang. Lewati lembah yang gelap, namun Engkau tetap bersama dengan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Menarik kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu Bapa. Apa Kau mendengar seruan
Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di hari Minggu ini kembali di rumah Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah-Mu, berharap sungguh pujian penyembahan kami ini menyenangkan hati Tuhan. Maka ajar kami sekarang ini kebenaran-Mu Tuhan, singkapkan yang selama ini masih terselubung, sehingga semua kami ketika pulang dari rumah-Mu ini tidak sama ketika datang. Kami pulang dengan pemahaman yang lebih tepat lagi, yang lebih benar lagi, sehingga dengan bekal itu di sepanjang sisa hidup kami, apa yang kami kerjakan bisa menyenangkan Tuhan. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami semua siap diberkati. Yang siap diberkati katakan dengan iman. Amin. Haleluya. Silakan duduk kekasih Tuhan. Ada shalom semuanya. Senang bersama dengan saudara. Ini baru ya. Christ Oikos Church ya. Berarti gereja rumahnya Kristus gitu ya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Senang tentunya dipercaya sama saudara untuk berdiri di mimbar ini. Cuma memang sama semua rekan-rekan pelayanan yang dari gereja lain yang mengundang saya, jadi ada yang sudah menjadwal sejak kemarin, tahun kemarin, ke depan juga jadi dijadwal setahun. Saya semuanya kemarin menghubungi saudara. Kenapa menghubungi? Ini sekedar prolog dulu ya saudara ya. Bahwa saya di bulan-bulan ini, tepatnya mulai di 2023 ini, merasa bahwa saya itu kayak seseorang saudara yang, saudara tahu kalau orang, pernah nggak waktu zaman kecil kita diguyur sama ember dari lantai 2 gitu, sehingga kuyup gitu ya. Nah saya seperti orang seperti itu hari-hari ini. Sepanjang 2023 dalam konteks ketika saya mau merenungkan firman Tuhan. So saya ini sudah lewati sekolah, saudara. S1, S2, S3. Katam lah soal itu. Teologi saya jujur banyak dipengaruhi oleh buku-buku yang saya baca, dosen-dosen saya, dan tentu sekolah yang teologianya berbeda-beda. S1 berbeda, S2 berbeda, S3 berbeda, itu memperkaya saya. Tapi di 2023 ini, tepatnya kalau boleh jujur sejak 2022, tapi mulai grengnya itu di 2023. Saya ketika membaca Alkitab itu menemukan banyak hal yang baru. Yang saya tidak pernah dapatkan dari semua buku yang saya baca dan juga dari semua dosen, pendeta senior yang pernah mengajar saya. Saya sampai ketakutan, saudara. Karena yang saya sampaikan, yang saya dapatkan itu sesuatu yang beda. Dan saya bilang di gereja saya, kalian harus siap karena saya mendapatkan banyak hal yang baru. Dan gereja-gereja yang sudah mengundang saya di depan itu saya undang, masih mau nggak? Coba lo lihat dulu YouTube gue, saya bilang begitu. Di bulan-bulan 2023 ini coba cek khotbah gue menurut lo masih lempeng apa enggak. Sebab saya takut kalau saya berdiri di mimbar gereja lain, bukan gereja saya ya. Pengajaran yang saya berikan itu nanti bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh gembala dan gereja itu. Saya paling tidak mau jadi batu sandungan, saudara. Nah, ini karena Pak Kinoto dan Bu Junkian, juga Pak Joko sudah kenal sama saya. Jadi nanti tolong yang saya mau sampaikan ini pasti akan membuat saudara sedikit berpikir. Nanti silakan loh Pak. Andai kata dianggap saya khotbahnya tidak sesuai dengan gereja ini, ya nggak apa-apa. Daripada nanti saya minggu depan, bulan depan diundang lagi, jadi PR buat lo Pak. Nangkep gak? Saya mau khotbah soal dosa yang mendatangkan maut. Wah, gue tahu jawabannya apa, kata dosen gue. Nangkep saudara? Saya udah 20 tahun jadi pendeta. Banyak orang mengatakan, Pak, dosa mendatangkan maut itu apa? Saya tahu jawabannya saudara. Saya bisa memberikan jawabannya. Tapi kemarin saya dibukakan oleh Tuhan sesuatu yang luar biasa yang bagi saya mematahkan apa jawaban saya sebelumnya. Dan saya mau bagi kepada saudara. Kenapa? Karena ini akan membuat hidupmu di bumi seperti neraka. Kalau saudara nggak ngerti ini, makanya saya bingung saudara. Selama ini saya pernah melayani sebuah keluarga. Saya tumpangi tangan, saya bawa dalam doa. Saya sampai nangis sama Tuhan karena saya mengasihi keluarga ini. Sepanjang saya melakukan pelayanan kepada keluarga ini, doa saya nggak didengar Tuhan sama sekali. Saya pikir, apa saya ini salah? Kok saya mendoakan keluarga ini, keluarga yang ada di hati saya, tapi kok nggak dijawab Tuhan? Saya nggak ketemu jawabannya. Sampai memang akhirnya keluarga ini berantakan, cerai.
Si laki punya istri lagi, si perempuan entah main apa saya nggak tahu. Berantakan. Sampai itu penyesalan saya yang paling dalam. Why Tuhan? Kenapa dalam pelayanan saya ada noktah merah yang cacat ini? Di mana saya punya hati sungguh kepada keluarga ini. Saya bawa dalam doa puasa saya, tapi Tuhan gak dengar sama sekali. Selama bertahun-tahun itu mengganjal saya. Sampai akhirnya kemarin saya menemukan jawabannya. Coba kita buka dulu saudara. 1 Yohanes pasal 5 ayat 16-17. 1 Yohanes 5 ayat 16-17, ayat yang tentu Bapak Ibu juga pernah membaca kalau memahami atau mendalami soal dosa yang mendatangkan maut. Demikian firman Tuhan. Oke, 3-1 ya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Saudara, ketika kita membaca ayat ini saja, mestinya saudara harus mengkritisi. Saya mengajar siapapun, kalau baca Alkitab tuh jangan cuma baca doang. Kalau dengar pendeta, termasuk dengar khotbah saya, jangan langsung cepat diaminkan. Coba didalami dulu. Ayat ini, kok mukanya saya? Ya. Ayat yang kita baca tadi, itu ayat yang sebenarnya kalau kita baca dengan hati yang terang, Bapak Ibu jangan masukkan dulu pemikiran, jangan juga masukkan pengajaran dari pendetamu. Baca aja ayat ini kayak orang bodoh begitu. Kita kalau membaca ini mestinya bingung saudara. Sebab kita pernah mendengarkan tentu Roma 6 ayat 23 bahwa upah dosa adalah maut. Terus ketika kita baca ayat tadi, ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Itu kan kontradiksi. Benar gak saudara? Sedangkan firman Tuhan di Roma 6 ayat 23 yang ditulis oleh Paulus luar biasa mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Ini Yohanes berkata, ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Akhirnya kalau kita tidak mau dengan hati yang lapang dan mau merendahkan diri kepada Tuhan, tinggal tergantung saudara. Saudara orang Kristen pro Paulus, atau saudara orang Kristen pro Yohanes. Kalau pro Paulus, maka saudara akan berkata, tidak semua upah dosa adalah maut. Ini Yohanes mungkin keblinger aja kali. Sebaliknya juga demikian, kalau saudara pro Yohanes, karena Yohanes kan mengaku, akulah murid yang paling disayangi Tuhan. Aku juga mau aja jadi orang Kristen yang paling disayangi Tuhan. Maka Paulus ini yang salah. Saudara kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, saya berani berkata, tidak ada ayat Alkitab yang kontradiksi. Konsisten sejak saya jadi mahasiswa sampai sekarang saya jadi pengajar, udah 20 tahun saya melayani Tuhan, saya selalu berkata, kalau ada orang Kristen menemukan 2 ayat di Alkitab yang kayaknya kontradiksi, terus dia tidak menemukan jawabannya, tidak menemukan benang merahnya, maka sederhana orang Kristen ini harus merendahkan diri lagi di hadapan Tuhan. Bukan memakai satu ayat dan mengabaikan ayat yang lainnya. Saya di, Bapak Ibu, boleh ya Pak Kinato ya? Sekarang saya fokus melayani di digital, saudara. Ya. Hati saya di digital, karena dengan saya melayani di digital di YouTube dalam hal ini, saya punya jemaat dari New Zealand, dari Australia, dari Jerman, dari banyak tempat, saudara. Nah, saya lagi buat sekolah Alkitab. Saya lagi mengajar materi eskatologi. Saudara, kalau kita belajar tentang eskatologi, ngomongin rapture aja lah, dalam dunia teologi ada banyak orang-orang yang berbeda pendapat. Ada yang bilang rapture terjadi sebelum masa tribulasi. Ada yang mengatakan rapture terjadi ketika masa tribulasi. Tribulasi itu zaman antikristus. Kemudian ada yang berkata rapture terjadi nanti setelah ujung tribulasi selesai. Ada yang mengatakan bahwa rapture terjadi bisa di mana-mana, bisa beberapa kali. Ada yang mengatakan bahwa rapture itu nggak pernah ada. Dulu udah pernah terjadi ketika Yesus bangkit. Dan ayat-ayatnya, mereka semua punya ayat-ayat Alkitabnya. Kalau saudara orang Kristen biasa, maafkan saya, dan kau tidak pernah mau mengkritisi Alkitab dengan sungguh. Kau jadi orang Kristen yang pokoknya telan mentah-mentah, amin. Kalau ada pendeta yang ganteng, amin. Kalau pendeta jelek, enggak, gue gak mau. Kalau pendeta cantik, amin. Kalau modal lo begitu, lo akan tersesatkan, saudara. Karena semua memakai ayat sebagai landasan Alkitabnya. Mana mungkin ada pendeta khotbah di mimbar tanpa ayat Alkitab, benar gak saudara? Kalau saya mengumpul, ayo saudara kita buka surat Al-Baqarah. Saudara pasti bubar, ini pendeta apa nih? Saya pakai Alkitab. Jangan jadi orang Kristen yang lugu. Ini mumpung gereja ini masih baru. Meskipun ya udah lama kita bersama-sama ya. Ini kan branding new.
Saudara jangan jadi orang Kristen yang lugu, yang selalu berpikir bahwa siapapun yang ada di mimbar, ada PDT, ada PS-nya, pastor di depan namanya, di belakangnya ada STH, MTH, DTH. Terus kalau khotbah pakai Alkitab, terus kau berkata, ini pasti hamba Tuhan yang benar. Bodoh saudara kalau begitu. Nggak baca Alkitab. Sebab akhir zaman banyak muncul nabi-nabi palsu. Lo pikir nabi palsu nggak pakai ayat Alkitab? Maaf ya, jadi kayak gereja saya sendiri nih. Biasa kalau di tempat lain saya nggak berani marah-marah gini, banting-banting ini lagi. Tapi kalau di tempat saya udah biasa. Saya gemes sama orang-orang kayak gini. Nah saudara, ayat-ayat yang kita baca tadi itu ayat yang bicara soal dosa yang mendatangkan maut. Yang kontradiksi dengan Roma 6:23 kata Paulus upah dosa adalah maut. Nah tapi saudara, gak pernah mau bertanya kan? Coba jujur, ada yang pernah memikirkan hal ini gak? Lu gak pernah mikir, lu gua aja lah. Alah, itu mah urusan pendeta aja, biarlah mereka yang pusing, gua gak peduli. Saudara, ini masalah kalau saudara gak ngerti. Hidup kita itu penuh pengharapan akan iman kita kepada Yesus. So kalau Yesus dan ajarannya saja kau tidak mau pernah peduli, terus kau mimpi di dunia ini mati nanti ke surga, aneh bagi saya. Maka saya jujur menjadi hamba Tuhan yang paling tidak mau kalau bisa menolak memimpin ibadah penghiburan, kematian, orang yang tidak saya kenal gitu. Ya. Kalau orang saya kenal enak, saya tahu hidupnya gimana, Kristennya gimana. Maka ketika saya nguburin, saudara-saudara kekasih Tuhan, terutama yang mengasihi orang yang dipanggil Tuhan sekarang, tenang, Papa sudah dalam Tuhan. Saya kenal benar Papa, hidupnya benar, nah, enak gitu ya. Nah problemnya kalau saya diundang untuk mimpin ibadah penghiburan dan orang yang mati, gue gak kenal. Gue mau ngomong apa coba? Ini sudah dalam Tuhan dari mana? Siapa tahu sepanjang jadi Kristen dia mabok-mabokan mulu, narkobaan mulu, main perempuan mulu. Saya dilema dan saya selalu menolak kalau saya nggak kenal orang yang mati itu. Bodoh amat deh. Ya. Sebab kalau udah mati pun nggak dikubur pun atau dikubur sama ustadz pun nggak masalah. Ya. Jangan jadi orang Kristen yang gara-gara penguburan lo ribut sama kakak lo, sama koko lo, sama cece lo, sama emak lo, hanya gara-gara penguburan. Kalau orang sudah mati Bapak Ibu, dikubur Allah apapun, orang urus. Bisa dengan Allah Kristen puji. Tapi kalau keluarga besar yang masih belum bertobat, masih Konghucu, masih nyembah berhala, mereka mau agar yang mati ini enggak harus dikubur Allah kita. Ya udah ngapain ribut, bacok-bacokan lagi. Udah biarin aja, kita imani aja orang yang kita cintai sudah mati dalam Tuhan. Yang dikubur itu cuma badannya. Debu menjadi debu, nothing, gak dapat bagian dalam kerajaan surga. Pernah baca Alkitab gak? Darah dan daging tidak mendapat tempat dalam kerajaan surga. Yang mendapat tempat itu rohnya. Jadi kalau orang yang mati ini sudah kita imani rohnya sudah bersama Tuhan, selesai. Jangan pusing dikuburkah, dibakarkah. Kalau GBI memang aturannya saya tahu harus dikubur. Tapi sampai berapa lama pemahaman ini? Kalau nanti tanah di Indonesia ini udah mahal kayak di Singapura, masih mau memegang doktrin seperti itu, harus dikubur? Enggak dong. Masa nanti beli kuburan, kita beli di San Diego aja, kalau yang biasa aja masih mikir panjang ya. Nanti kalau kayak Singapura, kuburan bisa harganya 100 juta, 200 juta, 300 juta. Sedangkan kita hidup sehari-hari susah. Masa harus memaksakan diri untuk dikubur? Gereja memaksakan diri untuk dikubur. Sehingga ketika dikubur, gereja berpikir itu bagus, tapi membuat yang keluarga ditinggalkan punya hutang piutang. Kan konyol. Jadi ayo sama-sama kita belajar, kita mengkritisi hari ini. Nah Bapak Ibu, untuk tahu maut, maka kita harus lihat kata aslinya dalam Alkitab. Alkitab kita di Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, dan dalam Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, kata maut yang kita baca dalam 1 Yohanes 5 ayat 16-17 ini menggunakan kata Yunani thanatos. So thanatos itulah maut dalam bahasa Yunani. Sedangkan dalam bahasa Ibrani, kata maut yang digunakan oleh Alkitab Perjanjian Lama, oleh Alkitab orang-orang Yahudi, orang Israel, menggunakan kata Ibrani mute. Nah saudara, untuk kita memahami tentang maut itu, kita mau nggak mau harus mempelajari kata mati atau maut itu pertama kali muncul di Alkitab. Itu mau nggak mau harus begitu. Kalau saya mengajar homiletik harus begitu. Jangan koar-koar maut ini apa, maut itu apa, tapi nggak pernah mempelajari kata maut pertama kali muncul di Alkitab itu di mana. Nah, kata maut pertama kali muncul di Alkitab di Kejadian pasal 2 ayat 17. Tolong dibuka Pak.
Kejadian 2 ayat 17. Perhatikan bersama-sama. Kejadian 2 ayat 17. Ayat 17. Yuk bersama saya. 3, 1 ya. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kita pakai terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan baru. Hari ini ada terjemahan baru yang diperbaharui. Saya belum menggunakannya. Saya masih menggunakan terjemahan baru yang dipakai oleh juga gereja ini. Di mana kata maut di sini? Nggak ada. Tapi kita bisa menerka-nerka. Oh, mati, Pak. Kata mati di sini bisa saja itu aslinya maut, Pak. Dan memang benar. Sebab kata mati dalam ayat ini menggunakan kata Ibrani mute. Tapi kalau Bapak Ibu hanya mempelajari Alkitab bahasa Indonesia, Bapak Ibu tidak mau ngulik lebih dalam lagi. Bapak Ibu, untuk tahu bahasa asli Alkitab Ibrani, Yunani, kata mute itu gampang sekarang ini. Bapak Ibu semuanya kan punya handphone dong. Aduh, zaman sekarang tuh tinggal browsing. Tinggal klik aja kalau Bapak Ibu punya ChatGPT. Aduh, itu gila banget, saudara. Aduh, kalau saudara belum tahu, saya udah ngomong di gereja saya, tinggal tunggu waktu 2-3 tahun lagi pengkhotbah nggak laku. Paling telat 5-10 tahun lagi. Kenapa? Semuanya bisa dibuat dengan AI, saudara. Artificial Intelligence itu. Aduh, saya lagi belajar, saudara. Udah umur 50 tahun belajar lagi. Kenapa? Saya nggak mau ketinggalan, sebab anak-anak saya nanti dengerin khotbah saya udah nggak nyambung. Mereka akan suka dengan model AI. Dan memang hari ini sudah bisa terjadi. Bapak Ibu bikin makalah, nggak ngerti. Pak Kinoto nanti bikin tugas akhir, tinggal chat GPT aja, Pak, judulnya apa, tinggal dalamin. Gue bisa bikin novel tanpa mikir harus gimana-gimana, pakai chat GPT. Gila nggak, saudara? Saudara, pemusik sekarang tinggal pakai chat GPT, bisa gue mau melodinya begini, klik, enter, muncul nada-nadanya. Kalau Bapak Ibu dalami lagi internet, yang saya bilang nanti ini hati-hati makanya yang punya anak nih. Konsep pola pendidikan yang kita mau taruhkan ke anak-anak, jangan kau pakai konsep pola pendidikan ketika emak, bapak lo ngajarin kita dan naruh kita di sekolah. Beda. Saya berani berkata yang namanya arsitek, desain interior, accounting, nanti 5-10 tahun lagi ke depan nggak laku. Saya baru kemarin belajar, ada orang pakai chat GPT dengan konsep Excel. Ya, dia bisa masukin itu, terus enter, dia yang bikin. Semuanya, rumusnya nggak tahu, pakai chat GPT, jadi. Aduh, dunia sekarang gelo, saudara. Saudara semuanya yakin main internet. Tapi yang lo nonton cuma infotainment mulu. Si artis ini cerai. Pulsa lo buang dengan hal-hal yang tidak berguna buat hidupmu. Saya bukan pebisnis. Tapi saya jujur belajar banyak dan saya bilang, pola perbisnisan nanti 5-10 tahun lagi ke depan berubah. Sekarang tidak kau sadari karena kau semuanya lugu. Hari ini dibanding 5 tahun yang lalu sudah berbeda. 5 tahun lalu orang masih butuh dompet. Butuh isinya ada. Tapi hari-hari ini kita nggak perlu dompet. Hanya bawa handphone saja. Kemana-mana bisa. Benar nggak? Itu perubahan drastis loh Bapak Ibu. Ibu saya 73 tahun itu sampai sekarang susah mengikutinya. Bukan karena dia nggak mau, bukan karena dia nggak bisa. Karena dia emang ngerasa, alah udahlah ibu udah mau mati. Kalau saudara yang lebih muda dari ibu saya berpikir begitu, mati aja sekalian. Kau akan terhisap sama zaman. Nanti orang Kristen akan banyak berdoa. Dengerin saya 5 tahun, 10 tahun lagi. Tuhan, kenapa aku bisnisnya begini? Kenapa usahaku begini? Tuhan cuma bilang, 10 tahun lalu gue udah utus Seno ke gereja lu untuk belajar internet, untuk belajar chat GPT, untuk belajar digital, lu gak peduli. Sudah akan terhisap nanti. Ini yang gak dipikirkan oleh gereja-gereja lain. Makanya saya minta Pak Kinoto, teman-teman di sini, berpikir panjang. Gereja ini harus main digital. Untuk bisa menjangkau. Kalau enggak gereja lo, jemaat lo segini-gini aja. Perhatikan gereja-gereja yang besar habis pandemi. Apakah jemaatnya bertambah? No. Saya bulan depan 2 bulan lagi diundang gereja besar. Saya pernah memimpin ibadah di situ. Full. Saya mau lihat 2 bulan lagi kalau saya ke sana. Apakah masih full seperti sebelum pandemi. Saya hakul yakin. Karena berdasarkan apa yang saya dengar. Saya cari tahu. Semua gereja drop jemaatnya. Dan ini harus diperhatikan oleh kita. Nah kekasih Tuhan.
Dikatakan tadi dalam kitab Kejadian itu kata maut pertama kali. Adam dan Hawa dibilang Tuhan, kalau kau makan buah itu kau akan mengalami maut. Saudara, saya bisa sebutkan ayat-ayat lainnya di Ayub 3 ayat 21 dan lain sebagainya. Kata mute itu memang diterjemahkan maut. Maka saya kadang-kadang bingung sama LAI. LAI itu lucu, saudara. Kalau ada orang LAI ini tolong dengerin omongan saya ini. Bingung saya. Hal yang sederhana loh. Kata Ibrani yang digunakan mute ya, tapi dalam Kejadian tadi diterjemahkan ke dalam kata Indonesia apa? Mati. Tapi di kitab-kitab lain kata mute itu di Ayub pasal 2 ayat 21. Coba munculin aja deh Pak. Ayub 2 ayat 21. Biar Bapak Ibu paham apa maksud saya. Di Ayub 2 ayat 21 kata mute itu diterjemahkan maut oleh LAI. Kenapa nggak konsisten aja gitu? Nangkep nggak maksud saya? Kalau kata yang diterjemahkan kata asli Ibraninya tuh mute, terus diterjemahkan ke dalam kitab Kejadian 2 itu diterjemahkan mati, mestinya kata mute lain di dalam semua perjanjian lama diterjemahkan menjadi kata mati. Karena beda-beda ini makanya saya pernah menghadapi orang Kristen begini. Bapak Ibu, suami istri harus terus setia. Hanya maut yang bisa memisahkan. Saya ditarik sama pekerjanya. Pak Pendeta, nggak bisa gitu, salah. Bukan maut memisahkan. Kita dipisahkan hanya dengan kematian. Saya dalam hati bingung apa bedanya mati sama maut ya. Karena memang kalau kita lihat kamus besar bahasa Indonesia, kata maut dan kata mati, memang diterjemahkan beda, diartikan beda. Ada sedikit perbedaan. Waduh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belajar teologi lebih dalam, banyak sekali. Makanya saya selalu mengatakan kepada semua orang yang mau dengarkan saya, jangan telan mentah-mentah terjemahan Indonesia. Kalau Bapak Ibu menguasai bahasa Inggris, coba dikonfirmasi dengan bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris. Kalau Bapak Ibu nggak bisa bahasa Inggris tapi bisa bahasa Mandarin, coba dikonfirmasi dengan Alkitab bahasa Mandarin. Saya orang Jawa, nggak bisa bahasa Jawa tapi ngerti bahasa Jawa dikit-dikit. Saya selalu menggunakan terjemahan Jawa. Kitab suci itu, yang kalau orang Batak tuh Bible itu. Supaya apa? Kadang-kadang terjemahan daerah itu, bahasa daerah lebih kenceng, lebih tajam daripada bahasa Indonesia. Maka kasih Tuhan biji mata Tuhan. Seorang yang dikatakan mengalami maut itu karena dosa kalau kita ngomongin kitab Kejadian. Dan maut itu siapa? Coba dibuka Pak, Wahyu 20 ayat yang ke-10. Wahyu 20 ayat 10 dan juga ayat yang ke-14. Coba kita baca ya, 31 ya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ayat 14. Ayat 14-nya, Wahyu 20, nah sama-sama, 31 ya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api, itulah kematian yang kedua, lautan api. Ada ayat di Alkitab bahwa musuh terakhir yang dikalahkan adalah maut. Tapi perhatikan orang Kristen nggak peduli dengan hal itu. Yang orang Kristen pikir musuh kita itu iblis. Bapak Ibu suka nonton film nggak? Suka masih nonton di bioskop nggak? Enggak ya, semuanya sudah rohani sekali ya, sudah haram sama bioskop ya. Bapak Ibu kalau nonton film, nonton Marvel lah, DC, kemarin ada film DC baru sih, siapa tuh? Kok saya tiba-tiba lupa. Apa? Shazam. Ya, itu semua film ya, itu jagoannya, itu dianggap menang kalau ngalahin musuhnya. Dan musuh terbesar itu biasanya matinya paling akhir. Kalau film musuh besarnya mati di awal, ya udah, nggak ada yang mau nonton lagi, ngapain musuh besarnya udah kalah di awal. Nah, logika ini dimainkan dong kalau baca Alkitab. Tadi sudah saya sebutkan tuh, Wahyu 20 ayat yang ke-10 tadi. Iblis sudah dilempar ke neraka. Baru setelah iblis dilempar, kan kau berpikir iblis musuh terbesar kita kan? Ini mati dulu nih, udah dilempar selama-lamanya. Baru muncul ayat 14. Baru yang terakhir, maut dan kerajaan maut yang dilempar ke lautan api yang kekal. Orang Kristen selalu berpikirnya musuh kita iblis. Dikit-dikit iblis, dikit-dikit setan. Kalau kau nanti mau tahu pengajaran saya, nonton YouTube saya di channel The Warriors. Saya bilang iblis itu kagak ada apa-apanya. Apalagi Lucifer. Kagak ada apa-apanya. Bapak Ibu pernah baca firman Tuhan gak? Kau tunduk sama Allah, lawanlah iblis, maka iblis akan bagi orang Kristen berarti apa takutnya sama iblis? Ngerinya iblis itu apa? Kenapa orang Kristen masih takut sama iblis? Sederhana, karena kau belum tunduk sama Allah. Karena belum tunduk sama Allah, bulu kuduk berdiri, nggak bisa tidur. Lihat ada bayang-bayang langsung parno.
Nyium bau melati langsung, ada kuntilanak. Karena lu belum tunduk sama Allah. Kalau tunduk sama Allah, andai kata iblis yang mengerikan pun muncul di depan kita, lawan kata Alkitab. Maka iblis akan lari daripadamu. Bayangin saudara. Tapi orang Kristen tetap nggak paham ini. Kalau rumahnya ada setan yang dipanggil pendeta juga. Lu pikir kita ini Ghostbuster apa? Dulu saya bangga karena pemikiran saya iblis musuh terbesar. Tapi ketika saya mendalami Alkitab seperti saya bilang tadi, saya disingkapkan, saya bilang, aduh, kalau ada jemaat saya bahkan, Pak, urapi rumah saya karena rumah saya ada setan, urapi sendiri, saya bilang begitu. Sebab bagi saya sekarang iblis tuh nggak ada apa-apanya, kecuali kau tidak tunduk sama Allah, kau bisa dicengkram sama dia. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jadi maut itu apa, saudara? Kalau Bapak Ibu nanti, ini karena panjang ya. Bapak Ibu, maut itu bukan musuh terbesar kita, itu adalah keterpisahan dengan Allah. Ketika Adam makan buah pengetahuan baik, kalau kau makan nanti kau mati. Kalau kau makan nanti kau maut. Kalau kau makan nanti kau akan mengalami mute, Adam, terjadi. Adam makan, Adam diusir dari Taman Eden, dan perhatikan baik-baik Alkitabmu. Sejak Adam makan, terus Tuhan bilang, di mana kamu, Adam? Kami di sini, sebab kami malu. Itu adalah perbincangan Adam dan Tuhan terakhir kali yang dicatat Alkitab. Sebab habis itu Adam diusir dari Taman Eden dan Alkitab tidak pernah mencatat ada komunikasi berikutnya antara Adam dan Tuhan. Artinya apa? Kalau kita pakai logika, Adam memang mengalami maut itu. Dengarkan saya, maut adalah keterpisahan dengan Tuhan. Iblis, antikristus, nabi palsu, semuanya nanti akan dilempar ke maut, ke neraka, Gehenna, lautan api yang kekal. Mengalami keterpisahan total selama-lamanya dengan Tuhan. Maka orang yang ke neraka nanti, saudara, itu tidak akan bisa menjumpai Tuhan. Tempat yang penuh ratap tangis dan kertak gigi, tempat yang penuh dengan kegelapan, gelap yang paling gelap. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan di situ. Orang Kristen paham semua soal konsep neraka. Tapi orang Kristen banyak yang gak paham. Neraka itu bisa terjadi di bumi. Bisa kau alami di bumi. Mungkin kau pernah dengar beberapa hamba Tuhan, termasuk saya mungkin pernah kau dengar ngomong begini. Supaya kau hidup di bumi seperti di surga. Saya tidak membatalkan ajaran saya itu. Saya percaya orang Kristen yang benar akan merasakan hidup di bumi seperti di surga. So opposite-nya, sebaliknya, orang juga bisa hidup di bumi seperti di neraka. Apa itu? Ketika dia terpisah dengan Tuhan. Gimana Pak deskripsinya? Ada nggak di Alkitab? Ada. Kita buka Yeremia 11. Yeremia 11 ayat yang ke-14. Sama-sama kita baca firman Tuhan. Yeremia 11 ayat yang ke-14. Saya baca buat saudara. Adapun engkau, janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini. Janganlah naikkan permohonan dan doa untuk mereka. Sebab aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka berseru kepadaku karena malapetaka mereka. Bapak Ibu, ini adalah ayat yang ditulis yang berada dalam kitab Yeremia. Who's Yeremia? Siapa Yeremia itu? Yeremia adalah nabi Tuhan yang luar biasa yang hidup ketika sesaat sebelum Yehuda dibuang ke Babel. So Yeremia ini kalau saya bercanda gitu ya dalam hati, ini nabi yang apes. Karena dia melayani di antara zaman di mana orang Yahudi masih tinggal di Yerusalem dan akhirnya nggak lama mereka semua dibuang ke Babel. So problematika pelayanan Yeremia ini begitu peliknya, lebih pelik daripada nabi-nabi yang lainnya. Saya berani jamin. Bapak Ibu, di zamannya Yeremia tuh ketika dipanggil Tuhan masih sangat muda. Kalau kau baca Yeremia 1, kau bisa menemukan informasinya bahwa dia sangat muda, mungkin masih remaja. Dan di Israel banyak hamba-hamba Tuhan, banyak nabi-nabi lain yang lebih senior. Maka Yeremia ketika dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan menjadi nabinya, dia sedikit agak minder begitu. Karena orang belum banyak mengenal sepak terjang pelayanannya, dan dia disuruh memberitakan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia untuk disampaikan. Dan perintah Tuhan itu tidak menyenangkan telinga orang-orang Yehuda. Bapak Ibu, kita baca sekarang ini ayat 13. Kenapa dalam Yeremia 11 ayat 14 tadi dikatakan kepada Yeremia, Yeremia, kamu gak usah doain Yehuda. Bahkan kalau Yehuda bertobat dan berdoa kepadaku, aku tidak mau dengar lagi soal Yehuda. Seolah-olah Tuhan gak peduli lagi sama Yehuda. Kenapa itu terjadi? Ayat 13-nya. Bersama saya, 31 ya.
Sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para allahmu. Hai Yehuda, dan seperti banyaknya jalan di Yerusalem, demikianlah banyaknya mezbah yang kamu dirikan untuk membakar korban kepada Baal. Bapak Ibu, ini bukan masalah yang sepele. Kenapa akhirnya saya naikkan dalam bentuk khotbah dan saya sampaikan dan saya hubungkan dengan dosa mendatangkan maut? Karena Tuhan yang taruhkan ini di hati saya. Di zamannya Yeremia, saudara, orang Yehuda tinggal di Yerusalem. Masih ada bait Allah. Mereka masih menyembah kepada Elohim Adonai di bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Tabut perjanjian masih ada. Imam besar masih ada. Semua liturgi, semua bentuk kebaktian ada, masih dikerjakan oleh orang Yehuda saat itu. Tapi kata ayat 13, di saat yang sama, banyaknya Allah-Allah lain di hati orang Yehuda. Sebanyak apa tadi? Sebanyak kota-kota di sekitarmu dan sebanyak jalan-jalan di Yerusalem. Orang Yehuda itu di zamannya Yeremia melakukan apa yang namanya sinkritisme. Sinkritisme itu apa? Sinkritisme itu menduakan Tuhan. Dan dengarkan saya, ini gak main-main. Kenapa Yehuda begitu Bapak Ibu? Apakah Yehuda tidak berpengertian? Ingat ya, Yehuda, bangsa Israel, bangsa Yehuda dalam hal ini karena Israel sudah dibuang ke Asyur, karena kerajaan Salomo kan sudah pecah jadi dua. Israel itu sudah hilang ketika peristiwa ini, sekitar 100 tahun sebelum Yeremia hidup. Jadi yang tertinggal cuma bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda itu melakukan dosa yang sama seperti yang dilakukan oleh kakaknya Israel. Dan Yehuda tidak belajar. Inilah banyaknya, saya bilang, bodohnya orang Kristen. Orang Kristen itu sebenarnya asal mau belajar dari pengalaman orang-orang yang di Alkitab, maka hidupnya akan benar. Tapi banyak orang Kristen tuh nggak ngerti dan nggak mau paham, padahal dari kecil sudah diajarkan, perhatikan. Jangan seperti orang yang jatuh di lubang yang sama. Pak, Bu, ketika saya dipanggil Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, full 27 tahun, usia 27 tahun. Yang saya lakukan pertama apa? Dari usia 0 sampai usia 27 tahun saya sudah melayani di Tuhan di gereja. Gereja GPIB, gereja lama saya, gereja Protestan. Saya nggak pernah berpikir mau jadi pendeta. Kenapa? Karena ketika saya jadi ketua gerakan pemuda di sebuah gereja, saya turunkan pendeta saya. Kenapa? Pendeta saya bagi saya korup. Saya lapor ke sinodo, saya galang suara. Saya tuh nggak kepikiran jadi pendeta, bahkan saya enek sama namanya pendeta. Saya melayani, tapi sorry, kalau ada orang yang hidup dari gaji gereja, saya paling anti. Suatu ketika Tuhan panggil saya, konyolnya dipanggil jadi pendeta lagi. Maka sekarang kalau Bapak Ibu ke gereja GPIB Sangkakala di Kebun Jeruk, kalau kau temukan tante om yang usianya sekitar 70 seusia ibu saya, itu pasti tidak akan respect sama saya sebagai pendeta. Why? Firman Tuhan tergenapi. Nabi tidak akan dihormati di kampungnya sendiri. Kenapa? Karena mereka tahu dulu di gereja mereka, Seno ini biang kerok. Nurunin pendeta, sekarang jadi pendeta, omong kosong. Ya nggak apa-apa. Tapi ketika saya dipanggil jadi pendeta, saudara, yang saya kerjakan di tahun-tahun pertama saya apa? Tuhan, gue nggak mau kayak pendeta-pendeta yang kemarin gue jatuhin. Gue tahu mereka salah. Meskipun aku juga salah. Karena nggak boleh mengusik hamba Tuhan yang di... Ingat tahu ayat ini. Nggak boleh mengusik hamba Tuhan yang di... Nah, iya kan nggak boleh kan? Yang saya kerjakan apa? Saya hampir setiap ada libur pergi ke daerah-daerah. Belajar dari pelayanan gembala-gembala di kampung yang miskin-miskin, yang susah-susah. Yang hidupnya bukan mengandalkan gaji, tapi benar-benar menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Saya dapatkan banyak pengalaman dan saya jadikan itu pengalaman saya. So meskipun ketika saya akhirnya menggembalakan, belum punya pengalaman, saya punya pengalaman banyak dari mereka yang saya serap. Nah, kekasih Tuhan biji mata Tuhan, di zamannya Yeremia ini bisa menjadi pengalaman buat Bapak Ibu dan saya. Kenapa bangsa Yehuda itu sinkritisme? Ada yang berpikir apa? Apakah mereka itu sudah mengkhianati Tuhan? Enggak. Mereka itu melakukan sinkritisme yang kalau menurut kacamata kita, nanti kalau kau sudah dengarkan khotbah saya utuh, itu kadang-kadang mungkin dikerjakan oleh kita juga loh. Bangsa Yehuda itu akhirnya sinkritisme karena tidak menjaga pergaulan. Dia lihat bangsa lain itu punya Baal yang utama, punya dewa utama. Seperti agama-agama lain kan punya dewa yang terutama. Kalau Bapak Ibu berasal dari misalnya agama suku kita yang punya banyak dewa, saya tidak punya agama seperti itu, tapi karena saya belajar di STT, saya belajar agama-agama suku.
Saya tahu itu. Maka di ajaran agama lama kita kan banyak dewa. Tapi tetap bagi seseorang yang penganut agama itu ada dewa yang paling utama. Nangkep ya saudara ya? Dewa utamanya ada, tapi ada dewa-dewa lain gitu. Nah, bangsa-bangsa sekitar Yehuda tuh seperti itu. Mereka punya dewa yang terutama, tapi mereka juga punya dewa-dewa kecil. Orang Yehuda diajar oleh kakek neneknya hanya harus menyembah kepada Elohim Adonai. Hanya dia seorang. Aku adalah Allah yang pencemburu. Mereka dengar kata rabi-rabi mereka. Mereka dengar kata nabi-nabi mereka. Tapi berapa lama durasi waktu prosentasenya dalam seminggu mendengarkan nabi dibandingkan bergaul dengan teman-temannya. Nah, karena mereka bergaul tidak bisa menjaga pergaulan dan mereka berpikir, loh, bangsa-bangsa lain itu punya dewa utama loh. Tapi mereka juga punya dewa-dewa kecil. Wah, cengli nih. Kita nggak mungkin tinggalkan Elohim Adonai, Allahnya Abraham, Isa dan Yakub, karena Allah itulah yang menuntun kita sampai ke negeri ini. Sampai mati, Allahku adalah Elohim, adalah Yahweh. Tapi bisa dong, aku juga punya ilah-ilah lain. Maka kalau kau baca Yeremia, kalau kau baca kitab ratapan itu pun yang nulis Yeremia. Orang-orang Yehuda saat itu, habis ke bait Allah Salomo nih, di Yerusalem nih, keluar, nggak sampai beberapa langkah mereka punya namanya mesbah bagi Baal. Kalau kau baca kitab Yeremia dari pasal pertama, kau akan temukan fakta bahwa orang Yehuda itu bahkan sampai habis ke bait Allah, habis beribadah kepada Elohim, mungkin nangis-nangis seperti saudara kalau menyembah Tuhan, keluar gereja, keluar bait Allah, mereka mempersembahkan anak laki-laki mereka, anak perempuan mereka, kepada Baal dengan dikorbankan, disembelih di mesbah. Kenapa? Karena itu hal yang wajar yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain untuk meminta berkat. Sampai-sampai Tuhan bilang kepada bangsa Yehuda lewat Yeremia, aku tuh gak pernah loh ngajar begitu. Bahkan aku pun gak pernah kepikiran, tapi kalian kok melakukan hal ini. Itu menyakitkan hatinya Tuhan. Sampailah akhirnya singkat cerita. Yeremia 11 ayat 14. Tuhan murka sama Yehuda. Dan bilang kepada Yeremia, Yeremia, aku lihat kamu nangis-nangis bagi bangsamu ya. Aku tahu kamu cinta sama bangsamu. Tapi dengarkan aku. Percuma lu doa bagi bangsamu. Gak usah lagi lo doa buat Yehuda. Apalagi pakai puasa, nyembah aku segala macam. Gak usah. Karena setiap kau berdoa bagi Yehuda, aku pastikan aku gak akan dengar doamu. Baik-baik baca tadi Yeremia 11 ayat 14. Bahkan andai kata Tuhan, bangsa Yehuda pun bertobat, aku juga gak mau dengar doa mereka. Wah Bapak Ibu, ini sesuatu yang gak pernah saya dengar sebelumnya, karena saya selalu dicekokin pengajaran, kalau kita bertobat, maka kita akan diampuni. Kalau Israel bertobat, Israel akan diampuni. Yeremia 11 ayat 14 itu tiba-tiba gak pernah saya perhatikan. Karena saya sudah punya doktrin yang saya ada di kepala saya ini tentang hal itu. Baru kemarin Tuhan singkapkan. Ada suatu masa di zamannya Yeremia, bahwa Tuhan tidak peduli sama sekali sama Yehuda. Dan saya berani yakin, kau mungkin tidak akan pernah berpikir demikian. Tapi ada nggak Pak orang Yehuda yang tetap Tuhan kasih? Ada, buktinya Yeremia. Kalau kau ingat ketika Yehuda dibuang di Babel, Daniel pun masih Tuhan sayang. Ingat? Sadrak, Mesak, Abednego Tuhan sayang, benar? Tapi as a nation, sebagai sebuah bangsa, Tuhan nggak pernah peduliin lagi. Ketika saya dapat informasi ini, di hati saya bergumul, Tuhan ada peristiwa Esther Tuhan. Kan saya lagi berdialog nih sama Tuhan dari hati. Tuhan bilang, Tuhan ada waktunya beberapa puluh tahun gak peduli sama Yehuda. Tiba-tiba, karena saya kan sudah belajar teologi ya dong. Alkitab Kejadian sampai Wahyu berkali-kali saya baca. Langsung tuh di otak saya, ting! Tuhan ada peristiwa Esther loh. Oh, Esther tuh kan peristiwa Israel masih di pembuangan. Ada orang jahat namanya Haman, benar ya? Ingin membunuh semua orang Yahudi. Terus Mordekai dan Esther, itu Tuhan pakai faktanya untuk memohon kepada Ahasiweros, raja yang berkuasa, agar Yehuda tidak dibunuh. Dan terjadi loh Tuhan. Dulu saya diajar sama pendeta-pendeta saya, Israel itu diselamatkan karena mereka berdoa
Esther, benar? Doa puasa Esther, 3 hari 3 malam. Dengarkan saya, iya di atas ya, tidak di atas tidak. Itu bergumul dalam hati saya. Satu sisi saya mendapatkan kebenaran, Yeremia 11:14, bahwa Tuhan gak peduli sama Israel untuk kurun waktu tertentu, tapi saya ingat peristiwa Esther ini. Kalau saya lagi benturan begitu, seperti kayak Bapak Ibu tadi, nemukan 2 ayat yang kira-kira benturan dan kita belum dapat jawabannya. Saya tutup, Pak. Terus ngapain? Nonton drakor. Kok gak ada yang ketawa? Jangan dipaksa kalau lagi mentok, saudara. Lu kalau lagi bergumul, terus lu pikirin mulu, padahal lagi buntu, refreshing dulu. Ngapain kek main badminton kek? Ngejar tikus got kek? Lakukan hal-hal yang lain supaya kita refreshing dulu. Dan itu butuh waktu hampir 2 minggu, saudara. Sampai saya akhirnya ketemu jawabannya. Bahwa Tuhan berkata dalam hati saya, loh, Yeremia 11 ayat 14 itu kan firman Tuhan. Iya, Tuhan. Nah, terus kau berpikir bahwa Esther menyelamatkan bangsa Israel itu karena doa puasa dari mana? Coba baca, baik-baik baca Esther. Saya baik-baik baca lagi kitab Esther. Esther cuma bilang begini sama pamannya Mordekai. Aku mau menghadap raja, tolong bilang sama seluruh bangsa Yehuda di Puri Susan untuk berpuasa selama 3 hari 3 malam. Tidak ada jawabannya, lalu Tuhan mendengarkan doa Esther. Tidak ada ayatnya, maka Tuhan dengarkan puasa Israel. Lalu apa maksudnya Tuhan? Israel akhirnya selamat dari rencana jahat Haman. Itu karena aku ingat sama nenek moyang mereka. Bukan karena doa puasa yang mereka lakukan. Kenapa? Kau sudah baca tadi di Yeremia 11 ayat 14. Sebab pada periode itu, aku gak peduli sama sekali sama Yehuda. Saya baca ayatnya Esther, iya gak ada. Selama ini yang saya imani itu tafsir. You know, area tafsir. Dan area tafsir itu manusiawi. Pegangannya harus Alkitab yang utama. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, singkat cerita. Kita tahu bahwa akhirnya Yeremia ngomong ini kepada bangsa Yehuda. Bertobat, gak ada yang mau dengar. Kenapa? Karena bagi bangsa Yehuda, mereka tidak percaya sama Yeremia. Lu masih muda. Lu nubuatin hal-hal yang aneh. Bapak Ibu baik-baik baca nanti Yeremia. Aduh, kitab Yeremia tuh keren banget. Sampai raja bilang, coba tanya, utus nabi-nabi. Coba sampaikan kepada Yeremia. Masa dia nubuatin begitu? Orang Israel gak percaya, kenapa? Karena nabi-nabi yang lain, yang mereka hormati sebagai nabi, itu menubuatkan hal-hal yang baik. Tidak mungkin, kata Yeremia, Tuhan akan menghukum kita. Tuhan berkata kok, aku tidak akan tinggalkan bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo ini. Aku selama-lamanya ada di sini. Selama ada bait Allah, maka Tuhan, Shekinah glorinya Tuhan akan di sini. Tuhan berjanji kepada nenek moyang kita akan memelihara kita. Kita akan dijauhkan dari mara bahaya. Musuh-musuh kita akan dihancurkan oleh Tuhan. Mereka semua menubuatkan hal-hal itu. Pertanyaan saya, nubuatan itu salah apa tidak? Bapak Ibu pernah baca Alkitab nggak? Ada nggak Tuhan berjanji akan membela Israel, mengalahkan musuh-musuhnya? Ada nggak? Ada nggak Tuhan berjanji sama Salomo, mulai saat ini, sejak rumahmu ini, rumahku dibangun olehmu, aku tidak pernah tinggalkan bait Allah ini. Ada nggak? Pernah baca gitu nggak? Bener. Nabi-nabi ini memakai ayat Alkitab. Sehingga akhirnya apa? Yeremia menjadi terintimidasi. Satu sisi dia dapat firman Tuhan berkata, sampaikan kepada Yehuda supaya bertobat. Kalau nggak bertobat, kalian akan dibuang ke Babel. Kalian akan dihancurkan oleh Babel. Nebukadnezar akan menghancurkan. Bahkan bait Allah ini akan dihancurkan. Aku tidak akan tinggal selama-lamanya di sini. Perhatikan Asyur, kakakmu itu. Bapak Ibu, Asyur itu punya tempat namanya Silo. Silo itu sebelum bait Allah dibawa ke rumahnya Obed Edom, kemudian akhirnya dibawa oleh Daud ke Yerusalem, itu Silo adalah tempat kemah suci di zaman Imam Eli. Imam Eli itu adalah imam besar dan kemah sucinya Musa ada di Silo. Bapak Ibu tahu di zamannya Yeremia Silo sudah hancur. Padahal itu tempat di mana kemah suci ada. Tuhan bilang kepada Yeremia, perhatikan dong Israel, perhatikan Silo. Itu semua kuhancurkan, jadi Yerusalem pun bisa kuhancurkan. Tapi nabi-nabi yang lain berkata, tidak mungkin. Mereka pakai ayat-ayat firman Tuhan juga, perhatikan baik-baik. Nabi palsu selalu memakai ayat-ayat firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu harus menguji setiap firman yang kau dengarkan. Singkat cerita saudara, akhirnya terjadi, bait Allah hancur,
Yerusalem hancur, semua orang termasuk nabi-nabi itu dibuang di Babel. Nubuatan Yeremia yang terjadi. Israel selama kurang lebih paling sedikit 70 tahun ada di pembuangan di Babel. Ada banyak orang hebat termasuk Daniel. Kau tentu ingat cerita Daniel, setiap hari dia naik ke sotoh rumahnya berdoa 3 kali. Padahal saat itu Raja Babel melarang untuk berdoa. Tahu ceritanya? Pertanyaan saya sama saudara. Daniel ketika doa kepada Tuhan dengan kiblat ke Yerusalem, dia mendoakan bangsanya supaya kembali ke Yerusalem apa tidak? Saya tanya begini, Bapak Ibu kalau doa, doain Indonesia apa tidak? Enggak, makanya nggak ngerti omongan saya tadi ya. Lo kalau doa kan cuma buat doa diri sendiri, supaya kaya. Nggak pernah doain bangsamu kan? Daniel tuh pasti doain bangsanya. Didengar Tuhan. Meskipun Daniel dipakai Tuhan luar biasa, tapi doanya Daniel, Sadak, Mesak, Abednego yang saya yakin doa untuk Yehuda agar balik ke Yerusalem tidak didengar Tuhan. Kau tahu ceritanya Yehuda bisa balik ke Yerusalem untuk kenapa? Itu tiba-tiba bahasa selengeannya, ada seorang raja kafir namanya Kores, kesambet. Saat itu, raja yang memerintah di Babel adalah Kores, raja Persia. Kores ini Tuhan pakai, makanya dalam kitab-kitab perjanjian lama Kores meskipun raja kafir, Tuhan bilang apa? Lihat Kores, hambaku. Tuhan bisa pakai raja kafir ini untuk membuat Yehuda kembali. Bukan karena doa, tapi karena Tuhan memulihkan Yehuda. Kenapa? Yang akan saya jelaskan. Nah, saudara kekasih Tuhan, apa yang saya dapatkan dalam Yeremia tadi, saya hubungkan dengan dosa yang mendatangkan maut. Di Yeremia 11 tadi, Bapak Ibu sudah saya jelaskan panjang lebar. Israel dicuekin Tuhan sehingga berdoa buat Yehuda nggak peduli. Tuhan nggak akan dengar. Kenapa? Karena Yehuda sinkritisme. Benar? Karena berhala. Coba kita kembali ke 1 Yohanes pasal ke-5. Semua orang yang baca ayat ini hanya fokus pada dosa mendatangkan maut, tapi nggak pernah baca ayat-ayat selanjutnya. Itu makanya penyesatan terjadi. Perhatikan konteks, konteks, konteks. Saya baca sekali lagi dari ayat 16 sampai ayat akhirnya ayat 21. Biar Bapak Ibu mengerti. Mari sama-sama beberapa menit terakhir ini. 3-1 ya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dari si jahat, tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Dari kalimat 16, 17, 18, 19, 20 itu masih berhubungan. Tiba-tiba ujuk-ujuk di ayat 21, nggak ada angin, nggak ada hujan. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Coba perhatikan lagi ayat yang ke-16. Tolong dibuka lagi ayat 16, Pak. Saya baca lagi pelan-pelan buat saudara. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi gini, kalau saudara melihat ada saudaramu, orang Kristen, kalau ngomongin saudara itu brothers in Christ ya, sister in Christ ya, yang sudah percaya ya, dia berbuat dosa, dan kau tahu itu dosa yang dilakukan, dosa yang tidak mendatangkan maut. Maka Bapak Ibu doa kepada Tuhan untuk saudaramu itu, maka Tuhan akan memulihkan saudaramu itu. Karena dia sedang melakukan dosa yang tidak mendatangkan maut. Masih ada pengampunan dari Tuhan kalau dia bertobat dan kalau kita berdoa dengan iman agar dia dipulihkan Tuhan. Tapi berikutnya, kalimat berikutnya. Ada dosa yang mendatangkan maut. Coba kalimatnya Pak, ayat 16. Ada dosa yang mendatangkan maut. Titik 2. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Jadi rupanya disingkapin Tuhan kepada saya. Nah ini inilah dosa yang mendatangkan maut. Kalau orang dosa yang mendatangkan maut, lu doain dia pun tiba-tiba bertobat, nggak ada angin, nggak ada hujan, dia tidak akan didengarkan Tuhan dan aku tidak akan dengar doa siapapun untuk orang ini. Perhatikan baik-baik. Sama nggak dengan Yeremia tadi? Yeremia Tuhan bilang, ngapain kamu doa buat Yehuda? Nggak akan ku dengar. Bahkan Yehuda bertobat pun, pertobatan yang nggak akan ku dengar.
Jadi dosa yang mendatangkan maut itu apa? Biasanya banyak pendeta pakai Matius 12. Dosa yang mendatangkan maut itu adalah ketika kita menghujat Roh Kudus. Coba buka deh. Terakhir ya Pak, mumpung saya di sini. Mumpung saya masih hidup juga. Matius 12, supaya Bapak Ibu tahu nih, 31-32. Perhatikan baik-baik. Hanya 1-2 ayat ya. Matius 12 ayat 31-32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni, tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Semua pendeta, dengerin, gue udah 20 tahun jadi pendeta. Ini juga gue dapatkan dari pendeta senior, dari dosen saya. Ketika saya tanya, dosa mendatangkan maut itu apa sih? Mereka pakai ayat ini. Dosa yang mendatangkan maut adalah ketika Bapak Ibu semua menghujat Roh Kudus. Tapi saya lagi, Tuhan singkapin, perhatiin baik-baik, bener nggak ayatnya ngomong gitu? Bapak Ibu, coba Bapak Ibu lihat ayat di atasnya Pak. Coba kita lihat ayat 30-nya Pak. Matius 12, sebentar. Saya buka dulu. Matius 12, ayat yang sebentar. Oke, Matius 12 ayat 31. Oke. Coba ayat 31 nih Pak, muncul nih Pak. Ayat 31. Nah, perhatikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia. Konteks Matius 12 itu bagi manusia. Jadi kalau ada manusia menghujat Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Jadi general, umum. Bukan hanya bagi kelompok tertentu, tapi umum. Semua manusia. Nah, kembali ke 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 16 tadi. Perhatikan apa kalimatnya. 1 Yohanes pasal 5, 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya, kalau kau nanti baca ayat sebelumnya, kalau kau nanti baca ayat sesudahnya, itu kata gantinya kita. Coba munculin deh ayat yang 15. Dan jikalau kita tahu, kita ini kan kata ganti Pak. Yang nulis siapa? Yohanes berarti ketika ngomong kita, Yohanes lagi bicara sama siapa? Pembacanya dong, orang Kristen dong, makanya dia pakai kita. Jadi konteks 1 Yohanes 5 ini ngomongin soal kita. Kita siapa sekarang ini? Orang Kristen. Jadi menyamakan 1 Yohanes 5 yang konteksnya lagi ngomongin kis Kristen dengan Matius 12 yang ngomongnya tentang umum manusia, tentu nggak nyambung. Maka saya bilang, memakai Matius 12 untuk menjawab tentang dosa mendatangkan mati itu apa? Tidak sesuai. Makanya saya bilang, ketika saya khotbah ini, ada teman saya yang pendeta juga yang mengkritisi. Tapi saya berani berargumentasi. Jadi Pak, dosa mendatangkan maut itu apa Pak? Dosa mendatangkan maut adalah dosa di dunia ini, Bapak Ibu dicuekin sama Tuhan. Nggak dipeduliin sama Tuhan. Itu yang saya bilang, kalau di dunia nanti kalau mengalami dosa ini, hidup di bumi ini seperti di neraka. Lu didoain pendeta, ditumpangin tangan 1000 pendeta, pensyafaat, berdoa syafaat bagi lu, nggak akan didengar seperti Yeremia 11 tadi. Semua gara-gara apa? Semua gara-gara apa? Berhala. Kau punya berhala nggak? Enggak. Berhala itu bukan lagi bentuk patung, Pak. Berhala itu apa saja yang kau posisikan di hatimu, di pikiranmu, di hidupmu, yang seperti Tuhan. Seperti orang Yehuda, mereka masih menyembah Allah nggak? Masih, lo baca nanti kitab Yeremia. Tapi mereka juga punya berhala-berhala lain. Pak, lo punya pekerjaan oke. Bu, lo punya anak-anak yang keren-keren, lucu-lucu sebagai mimpi kita warisan di masa depan, itu keren. Tapi jangan tempatkan semua tadi lebih tinggi ataupun kau posisikan seperti Allah. Sebab semua yang di bawah bumi ini, di bawah kolong langit ini, fana. Gue sayang sama anak gue. Saya punya anak pertama, Sean, Pak, sudah 1 SMA. Tinggal beberapa tahun lagi saya gak akan ketemu dia kalau dia sudah kuliah di luar kota, benar ya? Hari ini saya masih peluk-peluk dia. Saya masih cium-cium dia.
Saya piting-piting dia, anak 1 SMA. Tapi saya bilang dalam hati, ini cuma anak. Saya taruhkan di hati, andai kata saya harus terpisah dengannya. Ora popo. Saya punya anak yang kedua, 6 SD. Lebih cute lagi Pak. Lebih kayak Cina Pak, putih Pak. Karena bini saya Cina Pak. Anak saya yang Sion ini agak Jawa kayak saya. Jadi di rumah tangga kami lucu Pak. Ada 2 putih, 2 hitam Pak. Ya. Anak saya yang kecil ini kayak Cina benar. Putih. Kalau kena sinar matahari warnanya merah gitu. Semburat pipinya. Cowok namanya Silo. Saya juga cium-cium dia. Karena masih lebih kecil saya guling-gulingan di ranjang. Saya bahkan kadang-kadang masih mandiin dia Pak. Tapi saya juga bilang sama di hati saya. Cuma anak. Fana. Gereja yang saya gembalakan juga cuma fana. Sementara. Saya nggak boleh punya yang lain di hati saya selain Tuhan. Kalau kau punya berhala, dan kau merasa hari-hari ini kok saya doa nggak pernah didengar Tuhan, dijawab Tuhan. Saya kasih informasi ya. Jangan-jangan kau sedang punya dosa yang mendatangkan maut. Lalu gimana Pak bisa pulihnya? Nah ini, problemnya di sini. Terakhir nih. Dosa mendatangkan maut itu bisa selesai. Itu cuma satu. Bukan karena doa, bukan karena pertobatan. Seperti Yeremia tadi saya bilang, seperti Yehuda tadi, akhirnya kembali ke Yerusalem. Itu semata-mata kalau Tuhan sudah merasa marahnya dia sama saudara cukup. Nah problemnya kita nggak tahu Tuhan marah sama kita sampai kapan. Itu kenapa saya bilang tadi di prolog saya punya teman, sahabat, saya bilang bahkan saudara, yang ada di hati saya, rumah tangganya berantakan, gue tumpangi tangan. Mas, dia panggil saya mas, padahal usia lebih tua. Tolong mas, kami lagi berantem, jam 1 malam saya datang ke rumahnya. Saya nangis bersama mereka, saya tuntun pertobatan, mereka nangis, mereka peluk, seminggu lagi begitu lagi, 2 bulan lagi begitu lagi. Saya sampai bingung, kenapa Tuhan kok gak berubah-berubah? Akhirnya gak ada angin, gak ada hujan, mereka cerai. Satunya ke Manado, satunya masih ada di sekitar Serpong ini, tapi beda jauh hidupnya. Yang saya bilang cacat saya tuh begitu. Kok ada ya satu keluarga saya lain ini dengan hati. Tuhan tahu loh saya loh. Tapi kok gak didengar Tuhan. Baru gue plong begitu. Ketika tahu kebenaran ini. Oh mereka sedang dosa mendatangkan maut. Dan ketika saya dalami, saya ingat-ingat apa yang dulu saya layani ya. Cerita mereka apa ya. Oh itu. Saya tahu itu berhala, tapi saya tidak tekankan. Karena saya pikir berhala itu biasa aja. Jangan main-main sama berhala Bapak Ibu. Semoga dipahami. Semoga dimengerti. Supaya kita semua tidak dosa yang mendatangkan maut. Membunuh dosa mendatangkan maut bukan? Berzina dosa mendatangkan maut bukan? Mencuri dosa mendatangkan maut bukan? Kalau kau punya saudara yang sedang melakukan dosa itu, doain. Tuhan akan mendengarkan doamu. Tapi kalau dia sedang berdosa gara-gara berhala, dia fokus sama kerjaannya, sama bisnisnya, sama perempuannya, sama laki-lakinya, sama anaknya, sama dunianya. Kalau kau lihat dia sedang punya problematika, bilang aja gini, sabar. Kalau saya ketemu jemaat yang saya tahu sedang begitu, sudah saya nasihatin gak mau berubah. Terus bilang, Pak Seno tolong doain. Percuma. Pak Seno masa gak mau doain saya sih jemaatnya? Ogah. Kenapa? Karena gue tahu, gue doa sampai berbuih-buih juga, nggak akan didengar Tuhan. Saya akan bilang, sabar, nunggu waktunya Tuhan. Semoga dipahami. Saya berdoa, saya mengajar gini supaya saudara hidupnya di bumi ini tidak seperti di neraka. Tundukkan kepala. Makasih Tuhan, hamba sudah mengajarkan yang cukup dalam soal dosa mendatangkan maut. Dosa mendatangkan maut adalah dosa yang hamba pelajari itu gara-gara berhala. Yehuda ada zamannya mendatangkan maut. Sehingga selama kurun waktu hampir 70 tahun, 80 tahun Tuhan cuekin sama sekali mereka. Nggak pedulikan mereka. Bahkan bilang sama nabinya Tuhan Yeremia, percuma kau doakan Yehuda, aku nggak akan dengar. Dosa mendatangkan maut di 1 Yohanes pasal 5 pun, kalau kau baca lengkap di ayat 21-nya, anak-anakku, hati-hatilah, berwaspadalah terhadap berhala. Coba kau perhatikan nanti 1 Yohanes 5. Kok tiba-tiba ada kata berhala di ayat 21? Padahal kalau boleh jujur, itu tidak berhubungan sama sekali secara kalimat dengan ayat-ayat di atasnya. Maka kalau ada kalimat di ayat 21 soal berhala, maka pastinya berhubungan. Meskipun tidak tampak dengan kasat mata.
Dan konteks 1 Yohanes 5 adalah dosa yang mendatangkan maut. Clear. Latar belakang 1 Yohanes 5 dengan latar belakang Yeremia itu sama. Bahwa di Yeremia bangsa Yehuda sedang punya berhala lain. Di 1 Yohanes ada orang Kristen yang juga punya berhala lain. Mereka sama-sama masih menyembah kepada Tuhan, tapi menduakan Tuhan. Dan ini ngeri, saudara. Kalau saudara sedang ke arah sana, bertobat segera sebelum semuanya terlambat. Sebab kalau kau sudah dikasih hukuman Tuhan karena dianggap membuat dosa yang mendatangkan maut, maka ada kurun waktu tertentu di dunia ini, di sepanjang hidupmu, kau akan masuk ke dalam padang gurun. Kau gak akan bisa bertemu Tuhan, berteriak kepada Tuhan pun Tuhan tidak peduli. Dan kalau kau tahu arti kata maut, terpisah dengan Tuhan. Terpisah dengan Tuhan di dunia ini itu mengerikan. Hamba selesai berdoa, sungguh jemaat Oikos ini benar-benar paham dan menjadi jemaat yang solid, yang sungguh, jemaat yang benar-benar mencari Tuhan dan hidupnya berusaha menyenangkan Tuhan. Berkati Pak Joko, Pak Kinoto, semua tim pengembalaan di sini, jemaat Tuhan. Mereka masih baru secara nama persekutuan ini. Ikat mereka dengan tali kasihnya Tuhan. Mereka semua saling mengampuni, saling mengasihi, saling menopang. Tidak ada roh perpecahan di antara mereka. Tuhan pagari pelayanan gereja yang baru seumur jagung ini Tuhan. Agar semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Bisa menangkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya gereja ini dalam kasih Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Semua jemaatnya diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Kau sucikan, kuduskan persembahan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahnya. Jika Ku akui semua dosa-Ku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang jahat. Bukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Terima kasih atas persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman? Selamat siang Bapak Ibu, ada pengumuman kelas gitar akan dibuka di bulan April. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti kelas gitar, bisa mendaftar ke sekretariat. Buat apa belajar gitar?
Buat apa? Apakah hanya buat anak kecil atau usia tertentu? Enggak Bapak Ibu, ini buat segala usia. Untuk apa belajar gitar? Bapak Ibu bisa membantu pelayanan di dalam kelompok sel, dalam oikos. Jadi mungkin ada Bapak Ibu, saya mau melayani, tapi melayani apa? Bapak Ibu, di dalam oikos kita masih banyak yang bisa kita ambil bagian dan melayani. Salah satunya gitar. Jadi Bapak Ibu, gereja menyediakan sarana untuk Bapak Ibu belajar gitar untuk mengiringi, melayani pelayanan dalam oikos. Belajar gitar bukan untuk Bapak Ibu nanti buat konser atau apa di luaran, enggak gitu. Tapi nanti kan kita arahkan untuk melayani dalam oikos, pertemuan oikos. Usianya dari kecil boleh, minimum usia 12 tahun. Dari 12 tahun anak-anak remaja sudah bisa, sampai usia berapa? Sampai nggak ada batasnya. Siapapun boleh ikut dalam kelas ini. Jadi jangan Bapak Ibu malu, udah tua, udah yang lain muda-muda, saya yang paling tua. Jangan. Pelayanan kita nggak melihat usia. Selagi kita diberikan kesempatan, selagi kita diberikan kesehatan, selagi kita diberikan waktu, kita terus melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Selanjutnya, ini ada lagi kelas multimedia. Jadi Bapak Ibu, kita mau mengajak seluruh jemaat ikut melayani. Salah satunya lagi ini, kelas multimedia. Bapak Ibu lihat saudari Vio, itu nanti pelayanan seperti itu, mengontrol, mengendalikan multimedia di gereja. Untuk usia berapa? Usia berapa juga boleh, dari usia remaja sampai usia berapapun juga. Jadi Bapak Ibu nanti diajarin kayak gini bukanya, memulainya dari sini. Lagu-lagu disajikan, ditampilkan kapan dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, mari kita bantu pelayanan di tempat ini, ambil bagian. Di mana Bapak Ibu terbeban, di mana Bapak Ibu berminat, Bapak Ibu bisa ambil bagian. Kasihan kalau cuma 1-2 orang yang melayani setiap minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, Vio terus. Jadi kita buat kelas supaya semua orang terlibat pelayanan. Jangan seperti keluarga Bapak Ibu, jangan cuma satu yang repot. Yang masak dia, yang cuci baju dia, yang ngepel dia, yang betulin genteng bocor dia, yang ngecat dia gitu. Semua kita bagi supaya semua terlibat dalam pelayanan ini, karena ini rumah kita bersama. Amin Bapak Ibu. Next lagi. Ada lagi? Nah, ini minggu terakhir. Saya sekalian langsung mengundang yang berulang tahun pada bulan ini, Ibu Song Tiang. Enggak datang ya? Ibu Tati Hadinoto, Ibu Meta, Saudari Tania beserta ibunya, Ibu Tanti. Kemudian Ibu Sandy, Bapak Joe, bisa maju ke depan Pak langsung. Kemudian Saudari Indri, bisa maju ke depan, silakan. Yang disebutkan tadi atau yang mewakili silakan maju ke depan. Ada souvenir dari gereja, saya minta Pak Cecing, Bu Amuk bisa bantu, bisa memberikan souvenir dari gereja. Silakan Bu Amuk. Pak Cacing berdoa untuk yang berulang tahun, Pak Cacing.
Mengundang Bapak Ibu untuk berdiri, kita sama-sama berdoa untuk yang berulang tahun. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kembali kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan, khususnya kami mau berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang ulang tahun di bulan Maret ini Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau melihat setiap hati dan kedalaman hati mereka pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan terlebih tahu, Tuhan lebih mengerti, bahkan Tuhan menguasai setiap kehidupan pribadi lepas pribadi Tuhan. Bapak hamba berdoa bagi setiap yang berulang tahun pada bulan ini Tuhan. Kiranya Tuhan kekuatan, kesehatan secara jasmani maupun rohani Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa mengurapi, memberkati mereka Tuhan. Baik di dalam setiap apapun yang mereka lakukan, dalam usaha mereka, pekerjaan mereka, studi mereka Tuhan, apapun yang mereka kerjakan saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu, pelindungan-Mu senantiasa ada dalam setiap kehidupan mereka, keseharian mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Kau jadikan mereka berhasil juga Tuhan di dalam setiap apa yang mereka upayakan, yang mereka kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga-keluarga mereka juga Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan pelindungan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya di dalam setiap keluarga mereka Tuhan. Bapak terima kasih, kami mau serahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun pagi hari ini Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dan kami berkati saudara-saudara ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, ibadah kita telah berakhir. Angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah penyertaan, perlindungan dari Allah Bapa. Terimalah kasih karunia yang takkan pernah habis dalam hidupmu dari Yesus Kristus. Terimalah penyertaan, penghiburan, tuntunan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai hidup kita, pekerjaan kita, keluarga kita, sekolah anak-anak kita, dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.